Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai saya sudah tersideline di Bitcoin, apa yang harus saya lakukan. Saya sering mendengar pertanyaan dari teman-teman yang, "Bang, saya tersideline, saya tidak beli Bitcoin sama sekali. Bang, saya nggak ikut borong Bitcoinnya Bro Timothy. Bang, saya ini, saya itu." Nah, akan kita jawab di sini apa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman tersideline dan tidak punya exposure ke Bitcoin sama sekali, yang sudah naik ratusan persen dari tahun 2023 awal. Jadi ketika teman-teman miss the bottom, apa yang harus dilakukan? Balik lagi, ini bukan saran atau nasihat keuangan, ini merupakan saran dan juga edukasi publik supaya teman-teman punya pikiran yang lebih jernih sebelum menginvestasikan real money kalian di market cryptocurrency. Pertama, jangan FOMO, apalagi FOMO pakai leverage. Saya tahu udah dibahas di video sebelumnya bahaya FOMO. Jadi teman-teman jangan FOMO, jangan fear of missing out, karena kadang-kadang teman-teman harus joy of missing out atau JOMO ya. Daripada rugi mending JOMO ya, bukan jomblo ya. Joy of missing out, karena ketika teman-teman ini FOMO, apalagi membeli ya Bitcoin dengan margin, dengan leverage, itu akan sangat berbahaya karena ada potensi likuidasi sehingga teman-teman bisa kehilangan seluruh aset yang teman-teman miliki. Jadi mungkin terbentuk mental accounting di teman-teman, wah seminggu ini Bitcoin naik 20%. Oke, biasanya saya bisa nih ya ngakalin market ya dengan saya pakai 20x leverage ya. Nanti kalau misalkan Bitcoin naik 1% aja dari sini, saya bisa mengganti seluruh kerugian di minggu ini yang saya ke sideline ya. Atau istilahnya bukan kerugian, tapi profit ya yang harusnya saya dapat ya. Dengan Bitcoin naik 1% aja, lalu saya all in ya. Dan yang terjadi justru teman-teman kehilangan semuanya. Jangan seperti itu, karena itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan dan teman-teman berpotensi untuk kehilangan semua yang teman-teman miliki. So stay away from leverage, terutama teman-teman yang masih pemula, masih newbie, dan merasa FOMO, merasa gatal. Memang leverage ini pedang bermata dua, karena kita juga punya teman yang kita ungkapkan, invest dong di Bitcoin, tapi teman tersebut nggak tahu ya caranya, dan dia hanya punya uang 100 juta, dan dia FOMO Bitcoin di 30.000 dengan leverage 100 kali lipat ya. Dan ketika Bitcoin udah 50.000, dia cash out, dia kaget, punya uang sampai 10 miliar ya. Akhirnya dia sekarang beli Mercy. Oke. Tapi cerita-cerita fairy tale seperti itu mungkin nggak terjadi sama kamu ya, karena kisah Cinderella ini cuman terjadi ya satu kali satu abad ya. Hanya satu orang yang bisa jadi Bill Gates ya, hanya satu orang yang bisa jadi Satoshi Nakamoto, dan mungkin itu bukan kamu. Proteksi diri kamu dari potensi kerugian dan jangan berfantasi terlalu berlebihan. Kedua, jangan asal sorting ya. Kadang lihat nih ya, scroll di TikTok ya, short ya, tapi itu bukan hal yang bijak. Kenapa? Karena satu, ketika teman-teman sorting, ini potensi keuntungannya ini terbatas ya, dibandingkan ketika teman-teman longing, apalagi ketika marketnya uptrend. Ingat ya, potensi kenaikan itu tidak terbatas, tapi potensi penurunan ya ketika kalian sorting itu terbatas. Maksimal berapa sih pullbacknya? 5% kah? 50% kah? Hampir nggak mungkin. Atau 100%? Yang mana itu sangat tidak mungkin, apalagi kalau kita ngomongin di Bitcoin. Sehingga kenapa teman-teman ya membatasi potensi keuntungan kalian yang mana bisa sampai ratusan persen ya potensi upside naiknya, hanya untuk mencari copet-copet istilahnya 5%, 6%, pol-pol cuma 15%. Itu risikonya sangat berbanding terbalik dan sangat berbahaya. Oke, apalagi kalau kita ngomongin di bull market yang mana trennya itu strong ya, naik ke atas dengan sangat signifikan. Semua institusi itu bidding ya dengan uang triliunan mereka. Ya, sementara kamu di sini cuman nangkepin retrace 5-6% dan merasa bangga. Oke. Jangan jadi kontrarian yang ujung-ujung kebakaran, ya, follow the trend dan never fight the trend. Karena smart people always follow smart money. Ketiga adalah lirik peluang di altcoins. Kenapa ini maksudnya? Nah, ketika teman-teman ke sideline, lebih baik ya jangan FOMO dengan leverage longing ya. Terus juga jangan sorting, karena ketika sorting di market yang uptrend itu sama aja ketika kamu
di market yang downtrend tetap memaksa longing ya, apalagi dengan leverage itu sama aja menangkap pisau jatuh, tapi ini kebalik ya, marketnya ke atas. Jadi lihat apa yang dilakukan oleh altcoin. Banyak sekali altcoin di top 20 ya, top 50 yang memang belum pumping, atau dalam seminggu terakhir ini kenaikannya belum sampai 20%. Jadi teman-teman coba deh positioning di berbagai altcoin yang istilahnya ini masih lagging. Bitcoin ya, yang fundamentalnya ini sangat bagus tapi belum naik dengan signifikan. Jadi teman-teman positioningkan diri di sana dan berharap para smart money ini merotasikan uang yang mereka miliki, profit yang mereka peroleh dari market, dari Bitcoin, dari berbagai koin-koin lain yang udah pumping untuk masuk ke unpumping coin ini. Jadi positioning diri kalian di altcoin yang lagging, atau teman-teman bisa cari berbagai alternatif altcoin dengan narasi baru. Ya, itu jauh lebih bagus daripada maksa long dengan leverage atau sorting untuk mendapatkan pullback yang sangat kecil. Jadi di sini better safe than sorry. Dan di sini banyak ya melihat peluang di kiri kanan yang lebih baik daripada tetap meratapi Bitcoin dan secara hopeless ya berharap Bitcoin turun, yang mana kemungkinan sangat kecil apalagi ketika market sedang uptrend. Keempat, invest in something new. Di market crypto ini sangat demokratis ya. Teman-teman ketika kehilangan momen beli Bitcoin, semua altcoin ini udah pumping. Banyak sekali alternatif aset yang bisa teman-teman beli seperti NFT misalkan, non-fungible token. Atau teman-teman juga bisa berpartisipasi di new listed coin ya, di IDO, di ICO ya, di private sales. Ini bisa teman-teman lirik ya. Teman-teman mungkin bisa berinvestasi di protokol baru yang memiliki potensi kenaikan ratusan sampai ribuan kali lipat. Jadi jangan meratapi apa yang udah terjadi. Mending dari titik sini ya, teman-teman berpikir apa yang harus dilakukan. Daripada rugi ya dan FOMO dengan Bitcoin dan altcoin yang udah gerak duluan, coba lihat ke arah lain, selalu ada potensi di market crypto. Jadi itulah 4 hal ketika teman-teman tersideline di Bitcoin, jadi istilahnya sideline capital ya, nggak ada gain apa-apa. Itu 4 hal yang harus teman-teman lakukan dan pertimbangkan. Sekali lagi bukan saran keuangan, saya bukan penasihat keuangan ya, saya dosen. Oke, cukup sekian video untuk hari ini. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.